Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa dengan NIM 2314040032. Di sini saya diberikan tugas dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi untuk menjelaskan mengenai surah An-Nisa ayat 11. Adapun latar belakang dari surah An-Nisa ayat 11 adalah salah satu ayat penting dalam Al-Quran yang mengatur tentang hukum waris, khususnya mengenai pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan. Ayat ini turun sebagai respons atas pertanyaan dan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat Madinah terkait pembagian harta warisan. Adapun arti dari surah An-Nisa itu sendiri adalah Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tua saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama yaitu mengenai asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 11. Yang kedua tafsir surah An-Nisa ayat 11. Tafsir ini nanti mengenai ada 3 tafsir, dan yang ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11. Yang pertama yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surah An-Nisa ayat 11 berkaitan erat dengan hukum waris dalam Islam. Ayat ini turun sebagai respons atas sebuah peristiwa yang melibatkan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Yang pertama yaitu kematian Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak perempuan. Yang kedua, permasalahan warisan. Setelah kematian Sa'ad, timbul perselisihan mengenai pembagian harta warisan. Yang ketiga, peran paman. Paman dari kedua anak perempuan tersebut mengambil alih sebagian besar harta warisan tanpa memberikan bagian yang adil kepada kedua anak perempuannya. Yang keempat yaitu keluhan ke Nabi. Istri Sa'ad bin Rabi' kemudian mengadukan permasalahan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, turunnya ayat. Mendengar keluhan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jawaban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 surah An-Nisa yang menjelaskan secara rinci tentang hukum waris bagi anak-anak, terutama mengenai perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan waris bagi anak-anak, di mana bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan secara adil dan merata. Yang kedua yaitu mengenai tafsir. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang pembagian warisan dalam Islam. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan pembagian warisan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian warisan anak laki-laki. Bagian warisan anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Yang kedua, bagian warisan anak perempuan. Jika anak perempuan lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan. Yang ketiga yaitu bagian warisan orang tua. Jika warisannya tidak ada anak, maka ibunya mendapatkan separuh
separuh jika tidak ada saudara, dan jika ada saudara maka ibunya mendapatkan 1/6 setelah wasiat dan hutang diselesaikan. Yang keempat yaitu hikmah pembagian warisan. Ayat ini juga menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan dengan adil dan tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih manfaat bagi keluarga. Dalam konteks ini, Al-Muyassar menekankan bahwa hukum-hukum warisan ini adalah ketetapan dari Allah yang harus diikuti dengan adil dan bijaksana, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Yang kedua yaitu tafsir Al-Mukhtasar. Ayat ini secara garis besar mengatur tentang pembagian warisan bagi anak-anak. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan yang jelas dan adil dalam hal ini. Poin-poin penting dalam tafsir ayat ini adalah yang pertama, prioritas anak. Jika seseorang meninggal dan meninggalkan anak, maka seluruh harta warisannya menjadi hak anak-anaknya. Yang kedua, perbedaan bagian. Anak laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, dengan catatan tidak ada ahli waris lain selain anak-anak. Yang ketiga yaitu keadilan Allah, keadilan ilahi. Aturan ini merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin ada yang mempertanyakan mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar. Allah Maha mengetahui hikmah di balik ketentuan tersebut. Yang keempat yaitu hikmah di balik ketentuan. Kita sebagai manusia tidak selalu memahami hikmah di balik setiap ketentuan Allah. Namun, kita wajib percaya dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah adalah yang terbaik. Yang ketiga yaitu tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Surah An-Nisa ayat 11 secara umum membahas tentang pembagian warisan bagi anak-anak. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah memberikan penafsiran yang mendalam mengenai ayat ini dengan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 kali lipat dari anak perempuan. Ini adalah ketentuan Allah yang harus ditaati oleh umat Islam. Yang kedua yaitu hikmah di balik pembagian waris. Meskipun pada pandangan pertama pembagian ini mungkin tampak tidak adil, namun Al-Quran menegaskan bahwa Allah mengetahui hikmah di balik ketentuan ini. Mungkin saja anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga atau masyarakat, sehingga ia membutuhkan bagian yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ketentuan khusus untuk anak perempuan. Jika semua anak yang ditinggalkan adalah perempuan, maka mereka akan mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan jika ada anak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga memperhatikan kesejahteraan anak perempuan. Yang keempat yaitu peran orang tua. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang kewajiban orang tua untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya. Pembagian warisan yang adil adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Secara keseluruhan, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menekankan bahwa pembagian warisan dalam Islam adalah sebuah sistem yang bijaksana dan adil. Meskipun ada perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan, namun hal ini didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Materi terakhir yaitu mengenai nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 ini yaitu yang pertama yaitu keadilan dalam pembagian warisan. Ayat ini menjelaskan aturan pembagian warisan yang adil dan sistematis, menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang jelas dalam menerima warisan. Yang kedua yaitu pengakuan hak perempuan. Ayat ini mengakui hak-hak perempuan dalam warisan, bahkan memberikan mereka bagian yang sama dengan 2 anak laki-laki. Yang ketiga yaitu penghormatan kepada orang tua. Ayat ini juga menekankan pentingnya menghormati orang tua dengan memberikan mereka bagian warisan yang signifikan, terutama jika mereka tidak memiliki anak. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya dengan bijaksana.
Ayat ini menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak. Yang kelima, yaitu ketetapan Allah sebagai landasan hukum. Ayat ini menekankan bahwa aturan pembagian warisan adalah ketetapan dari Allah yang menunjukkan bahwa hukum-hukum ini berdasarkan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala sesuatu dengan sangat adil dan bijaksana. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mempelajari dan memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, termasuk aturan mengenai warisan. Dengan memahami ayat ini, kita dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik dan penuh kedamaian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.